wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi, hakikat, dan fungsi penelitian dan pengembangan. Anggota kelompok 1 ada Kak Suri Fatul Rahman yang pertama. Yang kedua ada Kak Imei Dwi Rafika. Dan selanjutnya ada Kakak Vivi Lutfiana. Selanjutnya ada Kakak Hutsiati Rofikoh dan Kak Romiatul Maula. Yang terakhir ada Kak Indah Winarsi. Selamat belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Definisi penelitian dan pengembangan menurut Brown and Gould adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Saya Vivi Lutfiana. Di sini saya akan melanjutkan definisi penelitian pengembangan menurut Sells dan Rizek. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu sedikit pengertian mengenai penelitian dan pengembangan. Penelitian menurut kelompok kami di sini, penelitian di sini merujuk pada proses pemecahan masalah secara terorganisir atau menemukan sebuah fakta-fakta dari suatu masalah. Sedangkan pengembangan dalam hal ini merujuk pada proses usaha meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, dan moral sesuai kebutuhan melalui proses latihan dan pendidikan. Lalu, Sells dan Rizek di sini berpendapat bahwa penelitian pengembangan merupakan kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pengembangan ini merupakan sebuah usaha untuk merancang ulang atau membuat sebuah rancangan mengenai sebuah produk atau mengembangkan produk tersebut serta mengevaluasi produk-produk yang sudah ada guna untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut yang nantinya akan menghasilkan produk yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan selanjutnya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa metode penelitian pengembangan ini merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan efisien untuk digunakan ke depannya. Dalam hal pendidikan bisa kita misalkan kita menggunakan metode penelitian ini untuk mengembangkan sebuah bahan ajar. Misalnya seperti yang pernah kita lakukan di semester lalu, yaitu mencoba untuk mengembangkan bahan ajar berupa LKPD. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar tersebut kita bisa menggunakan metode penelitian pengembangan ini guna untuk bisa melihat apa saja yang kurang atau mengevaluasi bahan ajar tersebut untuk bisa diperbaiki dan bisa menjadi sebuah bahan ajar yang lebih praktis untuk digunakan ke depannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu hakikat penelitian dan pengembangan. Hakikat yang pertama yaitu menurut Guy, penelitian pengembangan merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan keefektifan suatu produk dan bukan untuk menguji suatu teori. Nah, dari pemaparan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa penelitian pengembangan itu merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan produk agar menjadi lebih efektif dan praktis. Maka dari pengembangan itu akan menghasilkan sebuah produk baru
bukan hanya kita menguji teori dari produk tersebut, tetapi kita juga menghasilkan produk baru yang nantinya bisa kita gunakan secara lebih efektif dan efisien di kemudian hari. Selanjutnya adalah hakikat, penelitian dan pengembangan menurut Bosch dan Gall. Dalam bukunya yang berjudul Education Research, mereka berpendapat bahwa penelitian pengembangan atau biasa disingkat dengan R&D merupakan sebuah proses agar dapat mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Dalam proses ini berisi sebuah langkah-langkah penelitian pengembangan yang biasanya disebut dengan siklus R&D yang terdiri dari mempelajari suatu temuan, kemudian mengembangkan temuan tersebut, menguji dan merevisinya untuk memperbaiki pengembangan. Siklus ini terus berulang sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan dan penelitian yang dilakukan. Jadi, Bosch dan Gall menitikberatkan suatu hakikat penelitian pengembangan pada proses agar dapat mengembangkan dan memvalidasikan suatu produk pendidikan. Selanjutnya, menurut Search dan Ricci, mereka mendefinisikan hakikat penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program. Jadi, mereka lebih menitikberatkan pada pengkajian terhadap desain, pengembangan, dan evaluasi program dalam produk pendidikan. Jadi, setelah semuanya itu dikaji, diharapkan produk pembelajaran tersebut memiliki kriteria yaitu valid, praktis, dan efektif untuk diterapkan di sistem pembelajaran. Saya Kursiati Rofiko, NIMT 2018-70661. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat. Hakikat menurut Bloom 1999 yaitu menambahkan kriteria dapat menunjukkan nilai tambah selain ketiga kriteria yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kemudian di sini menurut Richards dan Nelson 1996 membedakan penelitian pengembangan atas dua tipe sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian yang difokuskan pada pendesainan dan evaluasi atas produk atau program tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung bagi implementasi program tersebut. Yang kedua yaitu dipusatkan pada pengkajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini tujuan tipe kedua ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Nah, berdasarkan dari pendapat-pendapat yang berbeda di atas, maka hakikat dari penelitian pengembangan bukanlah penelitian untuk menemukan teori, melainkan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau menghasilkan suatu produk. Nah, ada jenis metode penelitian dan pengembangan atau biasa disebut R&D, sering digunakan di perusahaan, tetapi selain itu, R&D juga sering digunakan pada bidang pendidikan juga. Nah, jenis penelitian R&D itu digunakan oleh perusahaan yaitu untuk meningkatkan kualitas perusahaan melalui inovasi produk. Penelitian R&D bisa digunakan dalam bidang pendidikan yaitu untuk menghasilkan suatu produk pendidikan sekolah atau bahan ajar. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, sedangkan dalam dunia pendidikan, penelitian jenis ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan, yaitu bisa meningkatkan melalui produk yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa bahan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya yaitu saya
Romiatul Maula akan menjelaskan tentang fungsi. Setelah dijelaskan penjelasan dari teman-teman saya tadi, selanjutnya yaitu tentang fungsi. Pada fungsi penelitian itu biasanya berisi tentang informasi masalah yang akan dipecahkan dan spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Atau fungsi dari penelitian pengembangan itu merupakan sebagai jembatan kesenjangan antara suatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktek pendidikan itu sendiri, yang menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.